Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kali ini kita akan presentasikan tentang integrasi dari mechatronics. Jadi intinya ini membahas tentang kita mengaplikasikan mechatronics itu bagaimana. Nah, izinkan perkenalkan, nama saya Muhdex Audirai dengan nomor akhir 26. Saya Galang Tarbat dengan lima ayat 34. Saya Jasa Lima Safari dengan lima ayat 46. Saya Muhammad Iksan dengan NIM akhir 36. Oke, jadi apa sih itu integrasi? Jadi integrasi itu ininya gabungan atas apa? Atas metode, alat, subsistem, dan ide dengan cara yang optimal sehingga membentuk sebuah implementasi yang praktis dari beberapa teori-teori yang ada. Jadi mengintegrasikan, menggabungkan teori-teori yang ada menjadi pengaplikasian yang lebih praktis atau lebih efektif. Nah, itu diimplementasikan melalui perangkat lunak seperti software atau perangkat keras, seperti IoT atau alat, metode, dan teknik. Lalu ada aktuator canggih. Aktuator canggih itu adalah perangkat yang mengubah energi menjadi gerakan fisik dengan presisi yang tinggi, dilengkapi dengan sensor, kontrol elektronik, dan kemampuan adaptasi otomatis. Aktuator ini dirancang untuk merespon kondisi lingkungan atau operasional yang berubah, menawarkan kontrol dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan aktuator konvensional. Jadi ya kayak sensor yang bisa mengetahui keadaan lingkungan sekitar. Nah, ini bisa dilihat aktuator canggih yang seperti apa. Nah, itu ada A standar aktuator, itu kayak lock terbuka dan yang tertutup, lalu diberikan persamaan paradigma. Jadi standar aktuator itu ada algoritma kontrolnya, itu pakai loop terbuka atau tertutup, lalu pemantauan kondisi, lalu deteksi dan isolasi kesalahan bagaimana. Nah, ini pakai sistem-sistem ini, teori-teori sistem digital, mikroelektronika, kontrol terdistribusi, dan standar terbuka. Itu termasuk diagramnya begini. Selanjutnya ada aktuator bermotor canggih. Aktuator bermotor canggih adalah perangkat yang menggunakan motor listrik untuk menghasilkan gerakan presisi dilengkapi dengan sensor dan kontrol elektronik. Aktuator ini dapat memantau dan menyesuaikan gerakan sesuai kondisi lingkungan, sehingga lebih hemat energi dan akurat. Cocok untuk robot industri, otomotif, dan otomasi yang membutuhkan ketepatan tinggi. Lalu ada aktuator pneumatik. Aktuator pneumatik ini mengubah energi dari udara bertekanan menjadi gerakan mekanis. Udara masuk ke dalam silinder, mendorong piston atau rotor untuk menghasilkan gerakan yang cepat dan responsif. Aktuator ini cocok untuk lingkungan industri yang keras, memerlukan sedikit perawatan dan ideal untuk aplikasi berulangan. Meski kurang presisi karena sifat udara yang bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan dalam manufaktur robotik sederhana dan pengoperasiannya katup atau pintu otomatis. Baik, selanjutnya ada sistem servo actuator. Sistem servo actuator menggunakan motor servo, mengontrol dan sensor feedback untuk menghasilkan gerakan presisi tinggi. Sensor seperti encoder memberikan data posisi ke pengontrol yang menyesuaikan sinyal motor agar gerakan tetap akurat. Dengan respon cepat dan kontrol presisi, servo actuator cocok untuk robotika, otomatisasi industri, dan aplikasi yang memerlukan operasi tinggi. Ditambah dengan kontrol PID, sistem ini menyesuaikan respon sesuai berat beban, memastikan kerja stabil dan efisien. Lalu selanjutnya ada robot industri. Robot tetap yaitu memiliki dasar yang dijepit ke tanah atau platform dan tidak dapat bergerak. Robot ini tidak memiliki sistem lokomotif dengan robot gerak. Itu membantu umat manusia dalam sejumlah cara, sebagian menjelajah planet lain atau daerah yang tidak layak huni di bumi, mengumpulkan sampel geologis. Selanjutnya
yaitu bagian-bagian robot. Yang pertama yaitu pengendali, berfungsi sebagai alat, sebagai jantung robot. Yang kedua yaitu sensor, digunakan dalam robot untuk tujuan umpan balik. Yang ketiga itu lengan, bagian dari robot yang memposisikan efektor untuk melakukan tugas yang telah program sebelumnya. Efektor terakhir adalah tangan berhubung dengan ke lengan robot. Untuk selanjutnya yaitu desain sistem. Yang pertama yaitu pendekatan komponen, desain berbasis komponen dianggap efektif untuk sistem mekatronik. Yang kedua yaitu sistem kontrol terdistribusi cocok untuk sistem mekatronik dengan titik I/O yang tersebar. Selanjutnya yaitu sistem pengendali. Yang pertama komponen utama sistem pengendali, proses bagian yang akan dikendalikan, misalnya suhu air, kecepatan motor atau posisi robot. Yang ketiga yaitu sensor, alat yang mengukur kondisi proses, misalnya termometer untuk mengukur suhu. Yang keempat yaitu pengendali, bagian yang mengambil keputusan berdasarkan data dari sensor dan memberikan perintah ke aktuator. Yang terakhir yaitu aktuator, alat yang melakukan tindakan berdasarkan perintah pengendali, misalnya katup untuk mengatur aliran air. Oke, selanjutnya kecerdasan buatan. Dengan kecerdasan sistem AI, sistem dapat menganalisa data yang diambil lebih spesifik dan lebih pintar. Dengan AI segalanya akan lebih mudah karena analisa AI yang cepat dan luas. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya IoT zaman sekarang itu sudah dilengkapi dengan sistem AI, sehingga akan lebih spesifik dan lebih pintar dalam mengambil dan menganalisa data. Sekian dari kami, terima kasih. Bila ada kekurangannya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.